Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pagi kali ini dengan judul Persembahan yang Hidup, terambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, pada masa perjanjian lama, persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah berupa binatang, yaitu domba atau lembu, yang kemudian disembelih dan dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Allah dengan maksud untuk penebusan dosa atau kesalahan. Namun dalam perjanjian baru, kita sangat bersyukur dengan pengorbanan yang Yesus Kristus kerjakan di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya, untuk menebus manusia dari dosa dan kebinasaan kekal. Dengan demikian kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual persembahan seperti yang dilakukan umat Israel dalam perjanjian lama. Dalam surat Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus yang hidupnya telah diubahkan ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus memberikan suatu penjelasan kepada kita orang percaya tentang persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu bukanlah persembahan yang bersifat agamawi yang dilakukan sebagai usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan serta berkat Tuhan. Persembahan itu adalah persembahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan persembahan itu adalah totalitas kehidupan yang diserahkan buat Tuhan untuk hormat kemuliaan namanya. Lebih lanjut, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman roh Allah, dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Oleh sebab itu, tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Artinya, seluruh gerak, langkah hidup, jiwa dan raga diserahkan dan tunduk kepada otoritas Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dilahir barukan oleh Roh Kudus yang berkenan berdiam di hidup kita. Selanjutnya disebutkan bahwa persembahan yang merupakan ibadah yang sejati adalah persembahan yang kudus. Kudus artinya tidak bercacat dan dipisahkan dari cara hidup dunia ini untuk dikhususkan buat Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus melanjutkan penjelasannya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, dibeli dan dibayar dengan darahnya yang kudus, maka sudah seharusnya kita hidup dengan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hati dan pikiran kita pun sudah seharusnya tunduk dan diselaraskan dengan hati dan pikiran Tuhan, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami keserupaan dengan Kristus. Saudara, bagaimana saat ini dengan kita, orang percaya yang hidup di zaman modern ini? Sudahkah kita memberikan persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah? Jangan berpikir bahwa persembahan itu hanyalah berupa uang yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan lewat kolekte atau yang kita donasikan kepada orang miskin. Semuanya baik dan mungkin hanyalah bagian kecil dari totalitas hidup kita. Sesungguhnya, persembahan yang merupakan ibadah yang sejati, logikos latria atau reasonable sacrifice, adalah ketika kita menyadari bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Allah karena diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Dengan memahami hal itu, maka dengan sukarela dan penuh penundukan diri, kita mau mempersembahkan totalitas hidup kita kepadanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.